untuk Masuk pensiunan. memang oh ya untuk pensiunan. Karena kan sekarang gini, pensiunan tuh nggak selamanya dia nggak dapat uang kan. Sekarang kalau ada apa-apa, itu kenapa kita perlu notalin? Karena kalau ada apa-apa, misalnya kita dekat dengan bangkrut, kalau cara aku berpikir dulu, iya rumah harus dicicil, aku harus punya rumah, aku harus punya atap. Tapi orang zaman sekarang nggak kayak gitu cara berpikirnya. Artinya apa? Ya artinya rencanakanlah sebaik-baiknya. Toh kita berusaha nanti walaupun ada yang menentukan, tapi kan kita udah usaha. Kan kuncinya usaha. Pertanyaanku tadi masuk nggak ya tentang financial check up untuk pensiunan? Pertanyaan Dian. Oh, masuk ya. Masuk ya. Masuk ya. Untuk Masuk pensiunan. memang untuk pensiunan. Karena kan sekarang gini, pensiunan tuh nggak selamanya dia nggak dapat uang kan. Sekarang justru pensiunan punya income kan dari uang pensiun kan. Kalau yang regularly, kalau yang dia waktu pensiun dikasih lamsam sama kantornya, ya udah dia berarti harus mengatur dari si uang yang lamsam itu. Berarti dia fokus di si financial dia fokus di expense-nya. Tapi kalau yang memang masih ada yang setiap bulan ngambil, setiap bulan dapat bulanan, ya memang harus harus mencakap dirinya. Tapi kan hitungan itu tuh sebenarnya maksud si Dian tadi mungkin yang persen-persen tadi kali ya. Kan pengeluarannya udah beda. Kalau orang yang udah pensiun itu harusnya dia udah empty nest, itu satu, ya kan? Biasanya empty nest. Kalaupun misalnya ada yang terlalu lama punya, maksudnya yang masih ada tanggungannya, paling juga nggak terlalu banyak kan? Ya itu ya harus dihitung. Terus yang kedua, kalau orang yang udah pensiun biasanya rumah sudah selesai, udah bukan kayak orang muda-muda kayak kita lagi lah yang harus memikirkan Pendidikan anak nggak ada. Pendidikan anak udah nggak ada, ya makanya kan empty nest tadi kan aku bilang. Paling THR cucu. Tapi memang tetap harus difokuskan karena orang suka lupa waktu pensiun kan duitnya dapatnya sedikit. Udah nggak kayak waktu kita masih waktu kita masih kerja ada yang datang, kan uangnya turun kan gitu. Betul. Jadi ini masalah, boleh nggak lanjut ke dana pensiun, persiapan dana pensiun. Jadi kemarin waktu aku financial check up juga, dia menghitung dana pensiunku sampai aku rasa itu aku nggak mungkin. Gimana nih cara menghitung dana pensiun, gimana ya? Dana pensiun itu ya, dana pensiun itu kalau di modulnya si FP itu 2 semester ya, jadi jadi nggak bisa digabung di sini karena ngitungnya memang pelik dan susah dan harus diajak bicara dengan baik, kehidupan di masa datangnya maunya kayak apa, hidupnya mau di mana, itu udah orang yang harus sudah punya bayangan. Oh dia mau pulang kampung, oh dia mau bercocok tanam, oh dia maunya keliling dunia. Nah, ada pula yang anaknya mau disekolahkannya di mana tadi, MIT kan, mau berkunjung ke sana pula tiap bulan. Jadi beda. Kalau dana pensiun terpisah dia, nanti kita ceritanya. Ada tukang ambil ada pula ya. sponsor Obi kan ini Koping siu ke lagi enggak saudara. Nah, jadi mungkin nanti kita buat sesi khusus mempersiapkan dana pensiun. Memang ya kayaknya kita yang ini kan masih 30-an, masih produktif ya kan. Bercakap apa kalian Kak, kata si Ami ini kan. Cakap dana pensiun lah dana tuan ini. Bukan. Jadi udah bisa enggak. Jadi udah mulai kita pikirkan dari sekarang lah ya dana pensiun kita. Iya, iyalah. Malah kalau misalnya ada yang udah memikirkan dana pensiun waktu dia umur 20 tuh udah terbaik tuh. Waktu umur 20 dia udah nyiapin buat itu tuh udah paling bagus. Sebenarnya paling lebih cepat sadar akan keperluan hidupnya, dia akan lebih cepat akan lebih baik sih sebenarnya. Ya, lebih cepat lebih baik lah. Terus yang di bagian yang kanan tadi Win, kan ada yang poin kedua, si net worth itu. Tunggu kan. Si Dila, nggak apa-apa Dila, nggak ketinggalan nggak apa-apa. Nggak ada yang ketinggalan kok, ini cakap-cakap aja nya kita. Iya, nah, kan ada sih enggak, aku tadi mau bilang yang itu si net worth itu, yang harta versus kewajiban tadi itu. Nah, itu yang biasa dihitung setahun, Win. Jadi harta dilihat versus kewajiban.
Nah, liabilities. Jadi kan misal rumah kita itu berapa nilainya sekarang? Nilai pasarnya sekarang berapa? Misalnya 200 juta si rumah itu. Utangnya masih ada apa enggak? Oh, udah enggak ada. Kayak Delvi tadi kan, enggak ada. Oh, ya udah. Terus ada apa lagi nih hartanya? Misalnya di list aja hartanya rumah, tanah, apartemen, kos-kosan, ya kan mana tahu kan. Terus mobil mewah, tas mewah yang harganya ya Tas mewah agak-agak bertahan. investasi. Yang agak bertahan. Yang ya kalau harganya udah 400 juta katanya, ya kan harus Ya. dihitung di situ. Tapi jangan lupa, Anak buaya. jangan-jangan di bawahnya ada cicilan si anak buaya tadi kan, cicilan anak buaya, cicilan rumah, cicilan apa. Nah, jadi kalau di total yang di atas, yang harta tadi dengan yang di total yang di bawah yang utang tadi, mana yang lebih besar? Kalau ada apa-apa, itu kenapa kita perlu notalin, karena kalau ada apa-apa, misalnya kita dekat dengan bangkrut, sanggup nggak harta itu ngebayarin semua utang itu. Itu dia kenapa kita harus tahu gitu. Jadi jangan punya rumah 200 juta tapi di bawahnya itu utangnya sampai 500 juta. Nanti kan artinya kalau kita ada apa-apa harus jual rumah cuma 200 juta, terus 300 juta lagi mau cari kemana? Gitu. Oke, Itu dia benar. kenapa Nah, perlu. teringat cicilan. Boleh nggak lifestyle itu dicicil, Kak? Misalnya nyicil Enggak. anak buaya. Enggak usah lah. Enggak usah. Jadi yang boleh dicicil itu apa? Yang boleh dicicil itu hanya sesuatu yang produktif, yang menghasilkan itu satu, atau kebutuhan utama yang kita perlukan untuk menjalani hidup sehari-hari gitulah ibaratnya. Ya misalnya mobil kan perlu ya untuk pergi ke kantor setiap hari misalnya. Tapi kalau zaman sekarang ya nyicil mobil 5 juta apakah lebih murah dengan kita misalnya pakai aja Grab yang mungkin sebulan cuma kita keluarin 1 juta. Iya kan? Jadi sebenarnya mobil itu udah mulai nggak harus dicicil gitu loh. Jadi karena udah banyak cara lainnya yang lebih murah kan. Kalau dulu ada harga-harga yang dibayar setelah mobil. Maksudnya tampaknya mobil sekian ratus juta dicicil sekian. Ternyata kita harus bayar pajak tahunan. Ternyata kita harus bayar servis yang nggak murah, apalagi kalau mobil udah di atas 5 tahun. Di atas 5 tahun. Dan semakin mahal mobilnya akan semakin mahal biaya spare part. Terus ada keinginan ya kayak ganti velg, itu akan datanglah kebutuhan lainnya yang jadi ngegrogotin sebenarnya. Nah, kalau kayak rumah tuh harus dicicil apa enggak sekarang? Kalau cara aku berpikir dulu, iya rumah harus dicicil, aku harus punya rumah, aku harus punya atap. Tapi orang zaman sekarang nggak kayak gitu cara berpikirnya. Lah, ngapain dia bayar cicilan berpuluh-puluh tahun, 20 tahun kemudian baru selesai? Toh kalau sekarang nyewa cuma 1,5 juta. Kalau sekarang nyewa cuma 3 juta, dia bayar cicilan tapi hampir 10 juta, kan udah nggak relevan lagi. Jadi sebenarnya ilmu ini tuh semakin berkembang, tapi lihat kita di mana gitu ya. Kalau dulu sih memang iya aku berpikir kayak gitu, tapi kalau sekarang kalau disuruh pulang aku juga rasanya enggak lah. Karena ada gini ya, karena kemampuan kita membeli rumah itu kan nggak kayak Sultan tadi kan. Kita nggak bisa beli rumah di tengah kota yang dekat dengan kantor di mana kita mau berada gitu kan. Ya udah, ada banyak yang kita sacrifice dengan kita untuk nggak berada di tengah kota. Misalnya kayak kita di luar kota gitu. Itu kan banyak yang dikeluarin ya, mulai dari bensinnya, waktunya. Tol. Iya, bensin, waktu, tol, pajak kendaraan, belum lagi belum lagi bikin polusi. Nah, tapi kalau misalnya kita tinggal di tengah kota, kita bisa cicil, waktu jadi lebih berharga, yang kayak gitu tuh. Nah, sekarang orang tuh udah mulai geser ke quality of life sih daripada apa yang dia harus punya, tapi ya gitulah waktu habis di jalan. Orang Jakarta pasti ngerti lah itu. Jauhnya untuk pulang ke rumah 2 jam 3 jam gitu kan. Aku mulai dengar itu kalau misalnya kalau dulu kan berumah tangga itu ibaratnya kebutuhan primer itu wajib punya ada kayak sandang, pangan, papan. Jadi wajib punya papan. Wajib punya rumah. Mungkin pun di kalangan kita orang Indonesia itu masih udah berumah tangga belum punya rumah gitu. Tapi aku udah mulai dengar itu apalagi yang
di Jakarta gitu kan, yang kenapa rupanya jadi kontraktor istilahnya. Iya, Ya dan kan? hidup lebih simpel. Ya. Tapi ya itulah, kalau memang punya keinginan untuk punya rumah ya nggak masalah gitu. Tapi jangan sampai empot-empotan cuman bayarin itu aja. Masa kerja 20 tahun nyicil rumah 20 tahun, terus apa? Yang didapat apa gitu. Maksudnya mungkin ya itulah kepuasannya dengan punya rumah, tapi terus abis itu apa gitu. Sementara kan ada biaya-biaya lain yang harus dikeluarkan gitu. Tapi ya, itu kembali ke besi, manusia. tali Kembali ke jemuran. Itu apa? Kontraktor, iya. Iya, kontraktor istilahnya. Iya, itu istilahnya kontraktor. Jadi nggak masalah sekarang hidup jadi kontraktor, dia bilang. Jadi karena untuk punya rumah, apalagi misalnya di Jakarta, nanti rumah di Depok, biaya perjalanan, makan waktu. Aku 10 tahun yang lalu rumah di Bintaro, kantor di Kuningan, itu kami ngeluarin uang bensin 1,5 juta sebulan. Padahal kantorku sama kantor Pram cuma beda dua gedung. Jadi bayangkan itu 1,5 juta 10 tahun yang lalu waktu kami masih di Jakarta. Nggak tahu lah kalau sekarang tuh orang bayar berapa bensin. Dan mobil kami dulu ecek-ecek itu kan, Xenia Daihatsu itu kan, yang murah kali pun udah bensinnya. Tapi ya itu pun kena. Itu pun 1,5 juta, belum tolnya. Tol Bintaro luar biasa lagi. Itu udah pakai nebeng-nebengan kami tetangga-tetangga Bintaro tuh. Kalau nggak entahlah. Oh, ini ada yang bilang, hidup unpredictable, plan dan iman mesti barengan. Iya nggak sih? Iyalah, pastilah. Iyalah. Nggak usah, tadi kan sempat kita share ya, Win, kenapa maksudnya kita harus bikin apa tuh namanya, kenapa kita harus punya perencanaan keuangan, karena ya memang kita disuruh sebagai, maksudnya kita sebagai umat Islam kan memang disuruh kan, udah dibilang kan nggak boleh berfoya-foya kan, gitu ya. Artinya apa ya, artinya rencanakanlah sebaik-baiknya, toh kita berusaha nanti walaupun ada yang menentukan, tapi kan kita udah usaha, kan kuncinya usaha gitu ya. Benar, dikatakan rezeki memang pasti dari Allah, rezeki bukan dari perusahaan, rezeki bukan dari BPJS, ya kan Kak Pipi? Tapi ya tetap harus direncanakan. Kak Pipi baru join. Karena pun Allah bilang jangan hambur-hamburkan duitmu. Iya. Yang menghambur-hamburkan juga bagian dari syaitan. Sampai dibilang gitu kan. Apa tadi katanya? Alah susah ingatnya. Pokoknya jangan berfoya-foya. Al-Isra 26. Silahkan Al-Isra 26. Ya. 26, 27-nya bagian siapa 26, 27. Iya, 26, 27. Oke. Nah, jadi kan kalau kita bicara tentang tadi pengeluaran, kalau penghasilan kan gitu-gitu aja. Tuh misalnya ada yang bilang, tapi penghasilan turun, tapi lifestyle saya ini nggak bisa dibendung, masih suka jajan tas, masih suka jajan sepatu gitu. Tapi penghasilan turun, itu solusinya? Solusinya tampar diri sendiri. Ingatlah, kalau udah nggak punya duit itu nggak usah sok-sokan, udah gitu aja. Ya. Itu ya, jadi atau perlu orang lain, atau mungkin perlu orang lain, karena kalau kejadian di kami perlu orang lain untuk mengingatkan waktu itu. Jadi mungkin ku sebut aja lah namanya ya. Jadi ada orang namanya Ligwina Hananto, itu cukup nampar bolak-balik sih memang. Dulu tuh dengerin dia di radio tuh kayaknya apa lah orang nih merepet aja tiap hari masalah duit. Terus habis itu tapi asal akhir bulan kok duit kita udah habis, gak ada, jadi yang tersimpan tuh gak ada, nyimpan 500.000 aja payah kali. Kerja di bank lo dulu, yang satunya auditor lo, gak mungkin gak punya duit gitu kan. Tapi begitu diingatkan kayak oh iya juga. Jadi memang kadang-kadang kita perlu orang lain, orang luar untuk mengingatkan, karena untuk sadar diri itu agak sulit memang introspeksinya gitu. Nah, oke, itu solusi untuk yang setelah berhitung. Jadi yang wajib dihitung setelah berhitung ternyata hasilnya adalah posisinya adalah defisit, maka tampar diri sendiri. Oke, dan kalau misalnya tunggu dulu, jangan tampar diri sendiri. Terus atau carilah ahlinya. Maksudnya yang ngobrol sama orang yang ngerti gitu kan. Kadang kita memang perlu kok. Maksudnya ilmu kan, kita kan nggak orang pintar yang tahu semua ilmu gitu, makanya lah kenapa ada orang ahli-ahlinya ya kan. Jangan berobat ke dukun gitu ya, berobat ke dokter. Jangan Siti Nampi masih buka.
Siapa Enggak ya, itu Kece? Ning Siti Nampi? Ning Siti Nampi, kerasa di sini ada yang tahu Ning Siti Nampi. Udah lanjut Ki. Terus ya kalau kalau mau tanya tentang keuangan ya tanya sama orang yang belajar tentang keuangan gitu. Jangan pula tanya sama siapa ya? Ya mau yang orang yang nggak belajar gitu. Ya, Ya, nanti ya bisa gitu dikasih itu aja sih solusi, intinya. misalnya Betul, restrukturisasi hutang. betul. Gitu. Mm-mm. Oke. Nah, terus kalau misalnya pengeluaran. Nah, tadi kan Kak Kiki ada bilang tuh, Mm-mm. kalau tadi misalnya hutang kan harus maksimal 30% dari penghasilan. Nah, Lebih kecil untuk lebih baik. pengeluaran rutin itu udah ada lah, misalnya yang kebutuhan sehari-hari, biaya ART, biaya apa namanya, biaya makan, jajan, ongkos, bensin. Nah, kalau misalnya yang perlu disiapkan itu kemarin ada yang nanya, Kak, aku bingung ngeplotnya apa namanya, tabungan, investasi, kuliah anak, investasi dana pensiun. Ini setting targetnya itu kayak mana ya? Maksudnya apa? Maksudnya apa-apa aja sih rupanya lubang-lubang yang harus kita isi gitu. Yang untuk simpanan atau untuk yang dikeluarkan betul-betul dikeluarkan saat ini? Kalau misalnya simpanan, kalau nabung itu bagusnya sehatnya berapa persen dari penghasilan? Itu tadi kan si 20% tapi lebih banyak lebih baik itu kan. Dia termasuk di situ. Itu nabung. Itu termasuk di situ. Kalau aku sih nggak kenal istilah tabungan soalnya ya. Aku kenalnya istilahnya investasi. Jadi nggak ada duit yang disimpan terus duduk gitu kecuali si dana darurat tadi kan gitu. Ya, kalau misalnya ketemu yang kayak gitu tuh makanya harus dihitung satu-satu. Jadi kan kita dalam bikin rencana kan harus ada tujuan kan. Nah, si tujuannya ini itu tadi yang harus detail itu. Misalnya sekolah anak. Kita harus tahu sekolah anak ini berapa tahun lagi, mau sekolahnya di mana, sekarang uang sekolahnya berapa. Nanti sama si sebenarnya banyak sih sebenarnya banyak tuh di website juga udah banyak kok yang bikin cara ngitung. Nanti kita tinggal masukin faktor-faktornya. Satu ya, ulang lagi ya. Jadi mau sekolah di mana? Tahu dulu nih kira-kira mau sekolah di mana. Terus uang sekolahnya kira-kira berapa? Uang sekolahnya sekarang berapa? Terus uang berapa tahun lagi? Ya kan? Nah, terus cari tahu inflasinya untuk sekolah di situ berapa, karena setiap sekolah beda. Aku lupa ada nama webnya, dia tuh bisa share kalau untuk universitas yang mendunia lah ya, dia tuh bisa share di situ tuh inflasinya kelihatan uang sekolah tahun 2010 sama uang sekolah tahun 2020 tuh kelihatan bedanya. Jadi dari situ kita tahu oh berapa persen nih kenaikannya sebenarnya per tahun gitu kan. Nah, nanti di situ baru dihitung. Disitulah tugasnya si financial planner tadi itu masuk ngitung dengan semua komponen tadi, terhitunglah nanti, keluarlah dia misalnya, oh uang sekolah anakku 6 tahun lagi itu ternyata 500 juta, meskipun sekarang cuma 100 juta gitulah. Nah, nanti berarti si angka 500 juta ini yang harus kita cari kan, dibalik lagi, kayak mana caranya supaya kita bisa dapat 500 juta dalam berapa tahun tadi, pakai apa, nah itu tuh jadi udah mulai detail kalau yang ke situ gitu. Tapi kalau mau tahu plot-plotnya apa aja, biasanya kalau yang normal-normal berkeluarga, uang sekolah anak biasanya itu duluan. Tapi kalau aku tuh selalu uang pensiun duluan, karena sekolah anak bisa, iya, karena sekolah anak bisa kita adjust. Nggak punya duit ya sekolah, karena ya sekolah negeri susah kali. Nggak bisa juga masuk kan. Iya, kalau nggak homeschooling, ya mamanya kerja keras lah, ya kan, bapaknya kerja keras di rumah nyekolahkan anaknya gitu. Dah, kalau nggak, makanya kenapa uang pensiun nomor 1? Karena kita nggak bisa menolak tua, kita akan berhenti bekerja. Itu nggak bisa ditolak. Mau sampai umur berapa kalian kerja terus-terusan? Kapan lagi gitu loh, maksudnya istirahat, ya kan? Itu kan, maksudnya itu secara badaniah juga nggak bisa nolak kan. Makanya aku selalu bilang, pos pertama itu uang pensiun. Pos kedua, uang sekolah. Pos ketiga, mau ngapain lagi kira-kira? Dana darurat, udah pasti. Yang pos keempat, yang mau jalan-jalan, yang mau beli rumah, yang mau segala macam. Ya, itu bisa di tempat-tempat yang berikutnya gitu. Jadi nggak usah bingung. Kalau mau apa. Asuransi jiwa, perlu nggak, Kak? Asuransi jiwa itu depends, kembali lagi. Kalau orang udah sultan, nggak usah.
Kalau yang memang ya maksudnya kalau asuransi jiwa itu kan untuk menggantikan si penghasilan kan sebenarnya prinsipnya kan, menggantikan penghasilan ketika orang yang jadi breadwinner-nya, yang jadi pencari makannya itu tiba-tiba nggak ada kan, itu kan sebenarnya. Jadi bukan menggantikan jiwa. Kalau di pelajaran kami itu ya, bukan menggantikan jiwa, tapi dia menggantikan penghasilan yang hilang ketika orang yang bekerja, yang menghidupi sekeluarganya itu tiba-tiba nggak ada gitu. Jadi itu harus dilihat lagi. Kalau memang keuangannya, ya kalau dia udah punya 5M itu rasanya kalau di-adjust terus cukup, nggak usah lah buat apa asuransi jiwa yang gitu. Tapi kalau yang memang kurang ya mungkin perlu. Tapi itu memang harus dilihat orang per orang. Ya. Kalau misalnya gini, kalau misalnya punya aset, sudah punya aset, kalaulah misalnya nanti nauzubillah menjadi si pencari makan ini meninggal dunia dan dia punya aset yang cukup untuk kebutuhan anaknya setidaknya sampai mandiri, ya udah nggak perlu asuransi jiwa. Iya. Bener kan? Kalau misalnya ada yang berprinsip aku nggak mau asuransi jiwa, ya udah siapin aja kumpulin. asetmu. Iya. Kan kita juga seiring dengan mempersiapkan amal ibadah untuk kematian, kita juga mempersiapkan harta kalau kita akan meninggal mati, walaupun anak-anak kita pasti akan dijamin sama Allah, tapi tidak, kita pun ada ya kan Ki ayatnya? Ada di Al-Baqarah, tapi aku lupa Al-Baqarah ayat berapa. Ada tuh, jadi pokoknya kalau nggak salah ceritanya untuk 12 bulan saya ingat aku, tapi nantilah dicari lagi ya Al-Baqarah ayat berapanya. Tapi aku ingat itu ada dulu, soalnya waktu belajar Islamic Financial Planning ada itu keluar. Jadi memang yang wajib menafkahi ya memang harus mempersiapkan. Ketika dia meninggalkan keluarganya itu nggak boleh ditinggalin dalam keadaan miskin gitu kalau nggak salah. 1 tahun, 12 bulan. 1 tahun, iya 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Oke. Nah, terus kalau asuransi kesehatan perlu nggak? Asuransi kesehatan. Di cerita pengeluaran semua kan. Jadi kita ada pengeluaran untuk ASJI perlu atau nggak, pengeluaran untuk ASKES? ASKES, BPJS kan ya zaman sekarang Win perlu lah ya, sakit mahal kan, ya kan Win? Iya, sakit tuh mahal kan, iya. Jadi kalau di negara kita sekarang ada BPJS, ya daftar lah ya kan, biar ada yang bantuin kita nanti gitu. Itu sebenarnya kalau biasanya kalau orang yang kantoran udah dibayarin sama kantornya, jadi nggak terlalu ini. Tapi kalau yang mandiri ya sebisa mungkin ya punya asuransi kesehatan gitu. Malah ada di negara-negara yang kayak kalau nggak salah di US tuh nggak boleh loh nggak punya. Jadi ada banyak negara-negara yang nggak bolehin kalau nggak punya gitu, harus punya. Karena ya itu nolong orang sakit kan. Kalau misalnya ada gini, perlu nggak, saya udah punya BPJS kan, warga Indonesia semua wajib pakai BPJS gitu kan, perlu nggak asuransi tambahan? Ya itu balik ke dianya lagi, dia cukup nggak rasanya dengan servis yang dikasih pemerintah sama dia dengan uang yang dia bayar segitu. Kalau memang rasanya nggak cukup ya tambah, ya kan? Harus ditambah. Aku nggak ngerti soalnya BPJS dapatnya apa aja kan, jadi kalau misalnya kalau aku prinsipnya sih BPJS cukup ya. Cukup kan? Kalau aku, karena misalnya pun kita butuh apa ya? Aku rasa yang paling mahal itu kalau nauzubillah bizalik kena kanker harus kemo. Iya. Kalau misalnya kena serangan, ya itu kan ditanggung BPJS. Kalau misalnya serangan jantung harus bypass, itu juga ditanggung. Kalau misalnya serangan jantung, kurasa itu ya yang gede. Tapi kalau misalnya hanya sekedar sakit perut, demam, kalaupun misalnya nggak puas dengan pelayanan BPJS ya masih siapkan aja lah. Kurasa dana untuk sakit yang gitu-gitu tadi. Ini kayak pertanyaan Kak Ipeh tadi, kalau misalnya pos pensiun masuknya dalam bentuk apa? Investasinya maksudnya? Dimasukkan dalam bentuk apa? Oh mungkin kalau misalnya gini nih, ya oke Kak, saya mau nyiapkan dana pendidikan anak, mau nyiapkan uang pensiun, itu masuknya kemana Kak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ditabung aja untuk mengatasi inflasi tadi. Nggak bisa kalau dihitung. Kalau nggak bisa kalau nggak dihitung betul-betul. Jadi nggak akan ada, aku rasa nggak akan ada financial planner yang ngeluarin saran tanpa ngitung dulu. Karena kan sekarang kalau misalnya pensiun
pakai apa nyimpannya? Lah ya udah umur 55, kayak mana? Kalau yang nanya umur 55 kan jadi harus balik orang per orang. Jadi itu nggak bisa dijawab tanpa spesifik, tanpa detail yang jelas. Tapi kalau kayak seumur kita, harusnya masih bisa lah ya kalau pakai surat berharga, pakai rumah, pakai yang gitu-gitu kayaknya masih bisa kalau dana pensiun. Oh mungkin Masih kita kekejar. nentuin target, membagi target jangka pendek, menengah, panjang mungkin. Nah dulu kita bahas zaman dulu nih. Dikatakan target jangka pendek itu berapa tahun? Dikatakan target keuangan jangka menengah, panjang itu berapa tahun, Kak? Pendek 1-5, panjang itu 5 sampai dengan 10, 5 sampai dengan menengah itu 5 sampai 10. Di atas itu udah panjang. 10 sampai 20 tahun itu udah panjang. Ya uang pensiun itu jangka panjang. Jadi resikonya lebih rendah kan kalau kita ini. Ya dalam 20 tahun insya Allah apa yang kita simpan juga ini. Tapi ya jangan, ya nggak bisa memang dengan nabung aja, itu dia sih. Mesti kalau ada misalnya lah target gantinya. ada investasinya. Kalau misalnya target jangka pendek, misalnya umurnya 55 tahun, mau pensiun 5 tahun lagi, dia nyimpan duitnya di mana? Maksudnya Tabungan. menginvestasikannya, tabungan Di aja. Di bank. Kalau misalnya 5 tahun menengah, soalnya. menengah, Kalau menengah masih bisa lah misalnya masuk ke anak mau kuliah 6 tahun atau 7 tahun lagi, itu nyimpannya di mana? masih bisa kalau di surat berharga atau di emas atau di ya yang kayak gitulah, yang masih yang liquid, yang mudah jualnya. Jadi jangan anak mau sekolah 7 tahun lagi terus nyimpannya di rumah gitu, karena si uang yang kita perlu itu sebisa mungkin itu udah dicairkan 2 tahun atau setahun sebelum kita perlu uangnya gitu. Ya, aku udah dengar itu. Misalnya tahun depan anak kita kuliah, tahun ini tuh udah dicairkan duitnya. Udah Jangan dicairkan nanti duitnya. bulan depan anak kuliah, bulan ini mau dicairkan, itu rasanya tahu-tahu emas nggak terjual, apa nggak liquid pula, susah liquid. Faktor resikonya jadi lebih besar juga kan. Kayak gini lah kan, tiba-tiba siapa yang tahu 2020 kayak gini. Gedebab, nggak bisa jual rumah pun tak laku-laku ya kan. Kayak masa anaknya mau kuliah tahun depan gitu kan. Ya, jual emas 5 kilo itu pun di Kepetisah nggak bisa ya kan. Ya kalau 5 kilo payah. 100 gram aja payah, 5 kilo pula. Nah, kalau jangka panjang yang di atas 10 tahun, banyak nih misalnya yang masih punya anak 1 tahun kalau masih yang, anaknya. Kalau yang di atas 10 tahun itu enak loh, bisa masuk. Kalau aku sekarang justru lebih senang itu kalau misalnya ada orang yang bikin usaha, yang kayak itu loh, ikut di startup, yang kayak gitu Win. Itu tuh lebih ini, ya asal kita tahu ya siapa yang kita invest. Misalnya kayak gini, ada orang buka warung kopi misalnya, invest di situ, tapi ya kita tahu siapa dia. Maksudnya, jadi kita kayak punya bagian dalam usaha, itu lebih menyenangkan. Jadi kita kayak punya sesuatu yang bisa kita kontrol itu. Apalagi kalau sekarang udah ada kan, bisa beli kosan 1 pintu, kosan 2 pintu, yang gitu-gitu. Itu lebih enak sih. Jadi uangnya justru jadi aktif kan. Bukan uangnya jadi passive income, bukan jadi active income. Oke. Mungkin udah hampir 1 jam ya Kak Kiki. Itu ada pertanyaan lagi kira-kira? Kok terbalik kata si Ose? Iya sih, biar landscape. Gak tahu lah aku sih. Ini permintaan omingan sih. Emas kata Kak. Emas ini bisa. Gini Bang Doli, kadang-kadang ada orang yang susah nyimpannya di mana. Oh iya, mesti pintar lah. Aku salah satu susahnya investasi emas itu adalah susah menyimpannya. Bayar SDB. Benar nggak? Bayar lah SDB, safe deposit box di bank. Iyalah bayar tempat emasnya cuman yang 5 sekilo gram. tadi. Oh iya, kalau 5 gram simpan aja di rumah. Tapi kan kalau soalnya ada orang yang rutin beli emas, Win. Dia rutin beli emas setiap bulan 10 gram ya. Kan lama-lama ngering juga nyimpannya di rumah. Ya simpanlah di safe deposit box. Iya, simpan di safe deposit box lah. Hari gini banyak kok. Iya, apalagi di Malaysia yang swasta aja banyak yang bukan dari bank. Yang memang itu terjamin security. terasuransikan ya? Maksudnya dijamin sama negara, dijamin sama kayak OJK-nya gitulah ada. Tuh. Apalagi tuh Kak, sekarang kan bursa anjlok. Aduh, susah kali aku bacanya. Bacakan, Win. Tuh, aku nampaknya pasihan nih. Kalau emas itu alat investasi jangka apa, Mbak? Jangka menengah, bener nggak kayak gini? Menengah dan panjang boleh.
menengah dan panjang. Terus Ya. Dila, Kak, misalnya kalau ada duit nih, pilihannya melunasi sisa KPR atau nambah investasi baru. Apa? Misalnya ada duit nih, pilihannya Ah, ah. melunasi sisa KPR atau investasi baru. Oh ya, lunasin utang. Nanti aja nggak usah pikirkan investasi kalau masih berutang. Itulah dia, Dil. Dila kan? Dila, Dila, iya Dila. Iya, iya, iya. Gitu, Dil. Ini ada nih tadi Kak Vivi, ku baca dari sini. Bisa invest di Master Coffee. Oh, Pi. Mantap. Hubungi yang ini, yang bersangkutan. Tolong di save, ya nanti di save. Ada di Winda Iya. Cilung YouTube channel. Astagfirullahaladzim. Kak, sekarang kan bursa anjlok. Oh ini, Kak, sekarang kan bursa anjlok. Reksadana juga kenanya signifikan. Ada kawan nyimpan dana pensiunnya 13 tahun lalu karena mikir jangka panjang. Jadi diletakkan nih semua di saham proporsinya. Kayak mana tuh, Kak? Sekarang dia kapan pensiunnya? Jadi reksadana. Di reksadana atau langsung di pasar sahamnya, Delvi? Bursa dia bilang, berarti di saham. Oh Di ya, pasar letak di saham. saham semua. Terus dia pensiunnya kapan? Iya, pensiunnya kapan? Kalau pensiunnya Kalau masih 15. sekawanan kita masih 15 tahun. Kita Kalau pensiun seumuran kapan? kita, Bapak mau pensiun umur berapa, Pak? Umur kita udah berapa ini? 36. Tambah. Berarti 10 tahun. Masih ada 15 tahun lagi. Kalau yang mau pensiun umur 40, masih ada 4 tahun lagi. Ya kan? Mak Kalau cepat yang kali ya terus. ya kan, kalau yang pensiun yang umur 4, ya kalau tinggal, misalnya kalau tinggal 5 tahunan lagi, ya kayak mana lah ya bilangnya ya. 20-an tahun lah. Oh, masih panjang. Oh, ya nggak Justru apa-apa. itulah dia yang dikatakan jangka panjang. Iya, nggak apa-apa kalau 20 tahun lagi ya, nggak apa-apa. Tunggu aja lah, insya Allah. Baliknya itu. Mungkin itu prinsip ini juga, prinsip jangan nggak boleh taruh telurmu. di satu tempat. Jangan taruh semua telurmu dalam satu basket itu kali ya. Jadi kalau misalnya punya beberapa telur, taruh di basket yang lain, taruh di basket yang lain. Jadi kalau misalnya basketnya satu hancur, nggak semua telurnya hancur. Benar nggak sih? Dan memang itu resiko saham. Kayaknya kalau kita masuk ke saham atau baik itu bukan reksadana resiko maupun saham. Bukan resiko saham, itu adalah resiko berinvestasi. Iya. Kayak kan gini, saham itu kan sebenarnya kayak kita pergi, kayak si Pipi tadi, dia mau investasi di Master Coffee kan. Kan ada kemungkinan ada untung ada rugi kan. Ya kan? Nah, ya iya, jadi kalau waktu rugi ya kayak gini ini, makanya kenapa ada yang ditaruh di jangka panjang. Karena dalam jangka, misalnya gini, rusaknya ekonomi kita sampai berapa lama sih kira-kira? Biasanya paling panjang berapa? 3-4 tahun juga udah rebound biasanya ekonomi gitu. Jadi kalau masih 15 tahun